terus beberapa oknum kepolisian. Oknum kepolisian? Kita dalam bentuk pengaduan waktu seperti itu. Siapa aja saat itu yang diadukan? Nantilah. Itu saya lihat banget dalam kasus Jessica. Kenapa? Kasus Jessica tuh saya tahu karena waktu dia nanganin itu, saya juga nanganin perkara di Krim Itu Krisnamukti itu hari terakhir, Pak. Datang sendiri ke Kejati, Pak. Untuk? Minta P21 karena masih P19 sampai detik terakhir. Bolak-balik itu ya? Nah, detik terakhir baru di P21. Aneh, Pak. Seperti itu. Dan kenapa? Dari tahanan pun saya juga dengar. Waktu ditahan, si Jessica ditahan, ada satu orang juga bilang sama saya, dia di sel tikus terus. Sel tikus itu cuma orang yang melanggar, Pak. Melanggar aturan. Kalau dia ditahan, melanggar aturan. Misalnya ketika ditahan, dia pakai narkoba. Bolehlah dimasukin ke sel tikus. Membuat laporan ke Bareskrim terkait dugaan obstruction of justice dan juga penghilangan barang bukti yang dilakukan oleh oknum. Dan jangan kaget nanti kalau tiba-tiba ada yang datang ke lapas kan, oh emang benar kamu kasih kuasa ya ke advokat yang tergabung di dalam konsorsium Save Jessica dan Save Advokat. Lebih baik di sini selamanya daripada saya harus mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Sempat menjadi kuasa hukum keluarga Brigadir J dalam kasus Ferdy Sambo, Martin Lucas Simanjuntak kini bergabung dalam tim kuasa hukum Jessica Wongso. Bersama 3.000 lebih advokat, Martin Lucas Simanjuntak mendapat tugas khusus dari Otto Hasibuan terkait kasus Jessica Wongso. Di bawah komando teman-teman khususnya Pak Otto, kita bisa berhasil mengumpulkan lebih dari 3.000 advokat, Mas Buya. 3.000 advokat untuk Save Jessica? Iya. 3.000 advokat ini terdiri dari banyak organisasi advokat. Jadi bukan hanya homogen, nggak, banyak. Macam ya, heterogen ini ya? Banyak. Ada dari Peradi, ada dari AAI, ada dari KAI juga, dan organisasi advokat yang lain. Karena tujuan kita cuma satu, kita lihat ada fakta ya, yang mungkin awalnya melihat kasus Jessica ini setengah-setengah, karena tidak mengikuti prejudice, menganggap bahwa sudah pasti bersalah, tapi ternyata ketika dilihat dari sisi lain dari film Ice Cold ini kan ternyata ada sesuatu hal yang akhirnya kontradiktif gitu loh dari apa yang menjadi narasi ataupun opini publik pada saat itu. Jessica ini kasus yang sangat luar biasa, karena ahli hukum pidana manapun bilang bahwa no autopsy, no crime. Iya harusnya. Iya kan? Gak ada otopsi, gak ada kejahatan. Iya. Di dalam persidangan itu jelas. Ahlinya bilang gak ada otopsi, hanya sampel. Berarti kan ada celah lain. Iya kan? Ada celah indikasi gejala klinis lain yang belum bisa dipastikan sebagai penyebab meninggalnya kalau tidak dilakukan otopsi secara menyeluruh. Kalau diambil hanya sampel. Nah, dalam tindak pidana yang dalam asasnya dibilang in criminalibus probationis dan luca esse clariores, bahwa pembuktian hukum pidana harus lebih terang daripada cahaya, ini nggak masuk nih pembuktian model begini. Nah, itu salah satu dari sekian banyak yang buat saya dan teman-teman itu nggak percaya bahwa Jessica yang beracun ataupun meninggal karena sianida. Nah, akhirnya kita sepakat di situ, kita bilang tidak ada jalan lain kalau kita cinta keadilan Indonesia, kita harus mulai dari kasus Jessica ini di tahun ini. Akhirnya kita sepakat, kita lakukan tuh surat-surat kuasa yang diberikan oleh Jessica sebanyak, kalau nggak salah ada 7 ya sama kuasa PK. Satu persatu ada kita tindak lanjuti untuk mengadukan kepada Bawas. Nah, kasus ini viral. Saya dapat panggilan dari rekan sejawat di Peradi Jakarta Timur bahwa katanya kita akan menggalang atau berkumpul untuk memberikan bantuan hukum kepada Jessica yang secara momentum itu mendapatkan momentum yang sangat baik untuk mengajukan PK dan juga upaya-upaya hukum terkait perilaku-perilaku aparat ataupun perilaku-perilaku diduga oknum hakim ya dalam menjalankan proses criminal justice system dari penyidikan sampai dengan persidangan itu. Iya. Terus beberapa
oknum kepolisian. Oknum kepolisian. Kita dalam bentuk pengaduan. Seperti siapa aja tuh saat itu yang diadukan? Nantilah. Ada yang penyidik, ada yang pejabat. Kalau nggak salah kan orangnya juga sempat merasa tersindir juga kan. Yang inisial K ya? Iya. Iya. Ada beberapa. Nah kebetulan kemarin saya dapat juga satu kuasa, cuman memang karena satu dan lain hal ya. Ini belum terlaksana, mungkin nanti ke depan akan dilakukan juga. Sampai terakhir di bulan Desember ya kalau nggak salah, saya dapat kesempatan itu besuk Jessica di lapas. Oke, Desember sempat ketemu Jessica. Ya, saya besuk, saya lupa antara Desember itu kalau nggak salah, awal Desember ya. Saya, Bang Bostam sama Kak Eli ke lapas Pondok Bambu. Pondok Bambu. Ketemu Jessica tuh, ngobrol-ngobrol, kurus banget Jessica. Kalau sekarang kan kemarin kelihatan kan agak berisi ya. Waktu ketemu di Desember itu kurus, kurus banget. Makanya saya bilang, wah, pas mau keluar sudah lebih berisi. Nah di situ ceritalah, seberapa yakin nggak melakukan. Iya. Sampai sekarang saya masih yakin saya tidak melakukan itu. Tidak melakukan pembunuhan itu? Tidak. Dan itu, ya. Dia tidak meracuni Mirna berarti kan? Enggak. Dan itu dapat dikonfirmasi karena gini, saya tanya juga kan, kenapa nggak ngajuin gerasi? Sebenarnya kan pada saat momentum ice cold itu kalau kita mau pakai win-win solution kan, gerasi itu kan kayaknya peluang buat dikabulkan besar tuh kan, karena ya dari sisi tekanan internasional, dari sisi kemanusiaan, dari sisi dalam negeri. Ini kan juga harus menjadi suatu instrumen yang dipertimbangkan oleh pejabat-pejabat kita. Ya udah akhirnya kita minum sambil ngobrol-ngobrol, sambil dinanya gimana kasus kita, kasus saya, apa yang bisa dilakukan ke depan. Nah di situ saya jelasin ke dia kan, ya saya datang ke sini juga memang mau berkenalan dengan Jessica karena timnya Jessica yang tadinya kecil, sekarang Pak Oto buat lebih besar sama rekan-rekan yang lain. Dan sekarang kita ada lebih dari 3.000 orang saya bilang yang akan membela Jessica beberapa bulan ke depan sampai dengan PK didaftarkan ya. Nah, saya bilang kebetulan saya dikasih mandat sama Pak Oto untuk menjalankan satu kuasa dan juga sebagai tanda petik ya, bukan saya ngerasa lebih senior enggak, cuma kebetulan pada saat itu memang dikasih mandat untuk membuat laporan ke Bareskrim terkait dugaan obstruction of justice dan juga penghilangan barang bukti yang dilakukan oleh oknum. Itu terkait beberapa barang bukti yang harusnya dihadirkan tapi tidak dihadirkan. Seperti apa? Pada saat itu seperti yang ada hubungannya dengan yang disampaikan juga oleh rekan kita yang Bang Rismon. Ya. Yang CCTV. Ya. Kalau kita advokat biasalah berbenturan ataupun bermasalah dengan oknum ya, asalkan bukan institusi ya. Walaupun kadang-kadang oknum ini suka memposisikan dirinya institusi. Makanya kadang-kadang kalau oknumnya kebanyakan kan seakan-akan kita mau institusi. Padahal sebenarnya rekan-rekan mereka ini juga sangat nggak nyaman melihat ada oknum seperti ini. Rekan-rekan yang emang baik ya. Iya. Nah, saya jelaskan kepada Jessica, Jess, saya dapat mandat dari Pak Oto. Nanti bersama teman-teman akan melakukan ini. Makanya saya butuh penyampaian ke kamu supaya nanti kalau ini jadi LP dan kamu jadi saksi korban, ya harus siap untuk dimintai keterangan. Dan jangan kaget nanti kalau tiba-tiba ada yang datang ke lapas kan, oh emang benar kamu kasih kuasa ya ke advokat yang tergabung di dalam konsorsium Save Jessica dan Save Advokat Indonesia ini. Kan nanti kalau kita tidak kasih tahu kan dia juga bingung. Siapa itu pelapornya kok atas nama Martin Lukas Simanjuntak gitu. Nah makanya saya say hi, saya sampaikan juga dan sebanyak-banyak juga saya nanya makanya kesukaannya apa.